Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Baik, sebelum kita belajar, pertama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimudahkan. Selesai. Baik, untuk hari ini kita melanjutkan materi kita mengenai transformasi geometri, mengenai subbab yaitu komposisi transformasi matriks. Jadi tujuan pembelajaran kita mengenai subbab komposisi transformasi matriks ada 3. Yang pertama, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran komposisi transformasi geometri. Yang kedua, siswa mampu memahami konsep dari komposisi transformasi matriks. Dan yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan masalah sederhana mengenai komposisi transformasi geometri. Jadi, inilah 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, sebelum kita memasuki materi intinya mengenai komposisi transformasi matriks, ada syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu, yaitu mengenai materi-materi kita yang telah kita bahas, yaitu 4 transformasi geometri yang telah kita bahas, mulai dari translasi atau pergeseran, kemudian refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang keempat dilatasi atau perkalian. Jadi sebelum kita masuk kepada materi intinya, di sini kita harus telah mengetahui terlebih dahulu mengenai rumusan matriks dari keempat transformasi ini. Jadi kalau kita mengetahuinya, ini akan memudahkan kita di dalam memahami komposisi transformasi matriks. Jadi di sini kita sedikit mengulang kembali mengenai rumusan matriks daripada keempat transformasi. Nah, yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Telah kita ketahui bahwasannya untuk rumusan matriks daripada translasi atau pergeseran yaitu X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Nah, yang kedua, refleksi atau pencerminan. Sini yang pertama refleksi terhadap sumbu X. Untuk rumusan matriksnya yaitu 1 0, 0, negatif 1. Ini untuk refleksi terhadap sumbu X. Kemudian yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Adapun rumusan matriksnya yaitu negatif 1, 0, 0, 1. Dikurang N ditambah MN. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut dulu ke contoh yang pertama agar lebih memahami. Nah, contoh soal yang pertama, T1 adalah transformasi pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian T2 atau transformasi yang kedua adalah transformasi rotasi 90 derajat berlawanan dengan arah perputaran jauh-jauh dengan pusat 0,0. Di sini diminta tentukan layanan titik A 3,5 yang ditransformasikan terhadap T1, kemudian dilanjut terhadap T2. Jika kita lihat di sini, ini dapat diselesaikan dengan 2 cara, yaitu cara yang satu-satu dan cara sekaligus. Kenapa dia bisa diselesaikan dengan cara yang sekaligus? Karena kita lihat transformasi pencerminan. Khusus untuk pencerminan,
dia kan tidak diketahui atau tidak ada titik acuannya atau titik pusatnya. Jadi kita anggap dia titik acuan atau titik pusatnya yaitu 0,0. Sementara untuk rotasi sendiri pusatnya yaitu 0,0, sehingga untuk syarat daripada suatu masalah itu dapat diselesaikan dengan cara sekaligus itu terpenuhi. Yang pertama, dia ortonya 2x2, pasti dia ortonya 2x2. Kemudian untuk titik pusatnya sama yaitu 0,0. Sehingga dapat kita gunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu cara 1-1. Cara 1-1 yang pertama yaitu transformasi T1-nya kita cari terlebih dahulu. T1 merupakan pencerminan transformasi yang pertama yaitu pencerminan ada garis Y sama dengan X. Maka untuk matriks satunya transformasi pertamanya itu untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X yaitu 0, 1, 1, 0. Ini sudah kita ketahui matriks daripada transformasi yang pertama. Kemudian kita tentukan bayangan yang pertamanya, yaitu X akse, Y akse sama dengan matriks transformasi pertama dikali dengan X, Y. 1 dikali 0, 0 dikali 0, 0, ditambah negatif 1 dikali 1, negatif 1, 1 dikali 0, 0, ditambah 0 dikali 1, 0, kemudian 0 dikali 1, 0, ditambah negatif 1 dikali 0, 0, 1 dikali 1, 1, tambah 0 dikali 0, 0, kali 3, 5. Maka X akse Y aksenya sama dengan negatif 1, 0, 0, 1 dikali 3, 5. X akse Y akse sama dengan negatif 1 dikali 3, negatif 3 ditambah 0 dikali 5, 0, 0 dikali 3, 0 ditambah 1 dikali 5, 5. Maka X akse Y akse sama dengan negatif 3, 5. Nah, baik dengan cara 1-1 atau cara sekaligus kita dapatkan hasil yang sama yaitu negatif 3 dan 5. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita masuk ke kesimpulan. Komposisi transformasi adalah suatu transformasi yang dilanjutkan dengan transformasi lainnya. Cara penyelesaiannya ada dua, yaitu transformasi 1-1 atau transformasi sekaligus. Kemudian untuk menentukan bayangannya, yaitu matriks kedua, matriks yang belakang dikali matriks yang di depannya dikali awalnya yaitu XY. Untuk menentukan bayangan pada titik pusat 0,0 yaitu matriks kedua, transformasi kedua dikali matriks transformasi pertama dikali XY. Sedangkan untuk titik pusat Tm, N atau selain daripada 0,0 yaitu matriks transformasi kedua dikali matriks transformasi pertama dikali X dikurang MY dikurang N ditambah NN. Oke, jika ada yang mau ditanyakan silakan. Kemudian silakan coba dikerjakan satu lagi yang ini.
untuk soalnya silakan dikerjakan. Kemudian jangan lupa untuk mengulang materi yang telah kita pelajari di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.